Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuh-tumbuhan. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan secara kawin, di mana terjadi proses penyerbukan dan juga pembuahan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif. Sudah tahukah kalian apa itu perkembangbiakan vegetatif? Hari ini kakak akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif. Sebelumnya kakak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran pada video kali ini. Tujuan dari pembelajaran hari ini ialah agar para siswa mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang ada di muka bumi ini ada sekian banyak, yang mungkin kita mempelajari sebagiannya, dan juga bagaimana cara berkembang biaknya. Untuk apa kita mengetahui perkembangbiakan tumbuhan ini? Agar kita bisa bercocok tanam dan juga bisa memanfaatkannya. Banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita sudah mengetahuinya. Kita langsung saja masuk ke video pembelajarannya. Apakah perkembangbiakan vegetatif itu? Mungkin di antara kita semuanya sebagian sudah tahu, atau mungkin ada yang baru belajar sama sekali. Jadi perkembangbiakan vegetatif ialah perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan secara tidak kawin. Jadi dia berkembang biak dengan dirinya sendiri. Kalau pada manusia tidak mungkin bisa, tapi kalau misalkan pada tumbuh-tumbuhan dia bisa. Ya. Pada perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ialah perkembangbiakan vegetatif secara alami, dan juga yang kedua perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Karena memang durasinya tidak cukup ya, biar tidak terlalu panjang video kali ini. Kita langsung saja masuk ke perkembangbiakan vegetatif alami. Apa itu perkembangbiakan vegetatif alami? Perkembangbiakan vegetatif alami ialah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuh-tumbuhan tanpa bantuan manusia. Jadi mereka alami melakukannya, berkembang dengan sendirinya tanpa dibantu oleh manusia. Kita ambil contoh di sini ya. Jadi perkembangbiakan vegetatif alami itu ada beberapa jenis. Jenis perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama ialah umbi. Apa itu umbi? Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung, yang dia tertanam di dalam tanah. Di sini umbi tersendiri ya dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada umbi lapis, yang kedua ada umbi batang, yang ketiga ada umbi akar. Ya, kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama ada umbi lapis. Pada umbi lapis ini contoh-contoh tumbuh-tumbuhannya. Yang pertama ada bawang putih, yang kedua ada bawang merah, yang ketiga ada bawang bombay, yang keempat ada bunga tulip, yang kelima ada bunga narsis, dan lain-lain. Nah, contohnya ini hanya contoh sebagian yang bisa kakak sebutkan. Mungkin nanti bisa kalian cari lagi pada sumber yang lain agar wawasan kalian semakin bertambah. Mungkin di antara contoh ini juga ada yang mungkin baru kalian tahu. Ya, seperti ada bunga narsis. Oh, bunga narsis seperti ini. Nah, ini sebagai pengetahuan untuk kita semua. Yang selanjutnya umbi yang kedua, yaitu dengan umbi batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang ialah ada tumbuhan kentang, ada ubi jalar, ada ubi kaki gajah, dan juga ada tumbuhan alas. Nah, itu contohnya. Sekali lagi masih banyak contoh yang lain-lainnya ya. Yang ketiga, kita langsung masuk yang ketiga. Contoh yang ketiga dari umbi adalah umbi akar.
contoh tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar ialah yang pertama ada wortel. Nah, ini kita sering melihatnya, sudah tahu. Yang kedua ada lobak. Ya, yang kedua ini namanya lobak. Dan masih banyak yang lain-lainnya. Nah, itu beberapa contoh dari tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi. Perkembangbiakan vegetatif alami yang kedua ialah dengan cara geragi atau stolon. Apa itu geragi? Geragi ialah batang yang menjalar di atas permukaan tanah ataupun bisa di bawah permukaan tanah. Kita ambil contoh-contohnya. Yang pertama, contoh dari geragi yang batangnya merambat di atas permukaan tanah. Contohnya di sini ada tanaman, ada stroberi. Mungkin kita sudah sering tahu ya, ini stroberi. Ada arbe. Ini contoh dari tumbuhan arbe yang mungkin kalian belum tahu. Dan masih banyak yang lain-lainnya. Nah, itu adalah sebagian contoh. Yang selanjutnya ialah dengan cara geragi di mana batangnya menjalar di bawah permukaan tanah. Contohnya ialah rumput teki. Nah, rumput teki ini biasanya banyak di areal pertanian dan di sana termasuk merugikan para petani. Ya. Dan juga banyak juga di sekitar lapangan atau di daerah rumah kalian pun juga banyak ya, rumput teki ini. Nah, ini gambaran dari rumput teki yang mungkin kalian sudah pernah melihatnya tapi belum tahu namanya. Ini adalah rumput teki. Yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif alami yang ketiga ialah dengan akar tinggal atau biasa disebut dengan rizoma. Nah, apa itu akar tinggal? Akar tinggal ialah batang yang tertanam di dalam tanah. Jadi batangnya biasa beberapa tumbuhan batangnya itu di luar, tapi ini batang yang tertanam di dalam tanah. Itu disebut dengan akar tinggal atau rizoma. Contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma, yang pertama ada jahe, ada kunyit, ya, ada lengkuas, ada temulawak, dan lain sebagainya. Itu contoh tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Perkembangbiakan vegetatif alami yang keempat ialah dengan spora. Spora ini termasuk alat perkembangbiakan pada tumbuhan, ya, pada tumbuhan-tumbuhan tertentu. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan spora ada tumbuhan jamur, ada tumbuhan paku, ada ganggang, ada suplir. Nah, ini beberapa jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Masih banyak tumbuhan-tumbuhan yang lainnya yang bisa kalian cari dengan sumber yang lain. Yang kelima, perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara tunas. Tunas itu ialah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Nah, tunas ini juga dibagi menjadi 3 macam. Ada tunas batang, ada tunas akar, ada tunas daun. Nah, tunas akar dan daun ini disebut juga dengan tunas adventif, yaitu tunas yang tidak tumbuh pada batang. Nah, contoh tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas batang di sini bisa dilihat ada pohon pisang, ada pohon bambu, dan juga ada pohon tebu. Nah, itu contoh dari tunas batang. Selanjutnya tunas akar. Nah, contoh tumbuh-tumbuhan yang dengan tunas akar ialah ada pohon cemara, ada pohon kesemek, dan juga ada pohon sukun. Mungkin kalian juga sudah tahu lah ininya ya, beberapa tumbuhan ini. Yang terakhir dengan tunas daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas daun ialah tanaman cocor bebek. Ya, itulah tadi beberapa jenis perkembangbiakan vegetatif alami yang bisa kalian pelajari. Nah, dari situ
kita bisa mengambil kesimpulan sebenarnya bahwa perkembangbiakan vegetatif alami dapat dilakukan melalui 5 cara. Yang pertama, dengan umbi. Ya, tadi umbi sudah disebutkan ada beberapa jenisnya. Ada umbi lapis, ada umbi batang, dan juga umbi akar. Yang kedua, dengan cara geragi. Yang ketiga, dengan cara rizoma. Yang keempat, dengan cara spora. Dan yang terakhir, dengan cara tunas. Itu saja untuk hari ini tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Untuk kritik dan saran dan juga pertanyaan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Dan sekali lagi, kakak ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Dan saran dan kritik sangat kakak harapkan, dan mudah-mudahan video selanjutnya jauh lebih baik dari video kali ini. Semoga bermanfaat video kali ini. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.